Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini bertemakan tentang nuzulul malaikah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qadar ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat wujud aslinya oleh manusia kecuali para nabi dan rasul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mata kita belum pernah melihatnya secara nyata, tapi kita sebagai seorang mukmin wajib mengimani keberadaannya. Malaikat itu ada karena keberadaannya telah dikabarkan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan hadis yang telah disampaikan. Dan yang kita maksud dari turunnya malaikat dalam pembahasan ini adalah turunnya mereka pada malam keagungan atau malam Lailatul Qadar yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada 1000 bulan sebagaimana yang diinformasikan dalam surat Al-Qadar bahwa pada malam itu para malaikat turun dari langit atas perintah Allah lalu mereka berjejal dan menyesaki bumi ini. Para malaikat Allah sangat banyak sekali jumlahnya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah mereka sebenarnya. Hanya Allah yang maha mengetahui berapa kuantitas para malaikat, baik yang ada di bumi bersama manusia maupun yang ada di langit. Dan dalam banyak riwayat Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita akan banyaknya jumlah para malaikat yang beliau lihat saat beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Di atas langit ketujuh, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah suatu tempat yang bernama Al-Baitul Ma'mur, tempat beribadahnya para malaikat yang ada di langit. Rasulullah SAW telah menginformasikan hal itu melalui hadisnya yang sangat panjang dan penggalan hadis tersebut sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, lalu aku memperlihatkan Al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya, tempat apa ini wahai Jibril? Ia menjawab, inilah Al-Baitul Ma'mur. Setiap hari dimasuki oleh para malaikat yang jumlahnya 70.000. Apabila jumlah yang banyak itu keluar darinya, maka mereka tidak akan kembali lagi sampai yang paling akhir dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyaknya jumlah mereka. Setiap hari 70.000 malaikat memasuki Al-Baitul Ma'mur dan mereka tidak akan kembali lagi karena malaikat-malaikat lainnya menunggu giliran untuk memasukinya. Dalam riwayat lain, sahabat Hakim bin Hazm berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berada di tengah para sahabatnya, tiba-tiba beliau bertanya, apakah kalian mendengar apa yang sedang aku dengar? Mereka menjawab, kami tidak mendengar apapun. Lalu beliau bersabda, sungguh aku sedang mendengar bunyi derap langkah dari langit yang tidak pernah berhenti, karena di sana tidak ada sejengkal pun tempat kecuali ditempati oleh malaikat yang lagi bersujud atau sedang berdiri. Hadis riwayat Tabrani. Para malaikat ada juga yang berada di bumi. Mereka ditugaskan Allah di bumi ini untuk melayani manusia dan menjaga mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran di bumi ini. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis lain, an Abdillah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummatis salama. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah ada yang bertebaran di bumi ini yang bertugas untuk menyampaikan salam umatku kepadaku.
Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dan para malaikat yang ada di langit itu suatu saat harus turun ke bumi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk turun. Dan tidaklah malaikat itu turun dari langit menuju bumi kecuali membawa berita dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah dikabarkan Rasulullah SAW melalui hadisnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu desa, maka Allah mengirimkannya malaikat untuk mengawasinya. Ketika malaikat itu telah menghampirinya, malaikat bertanya, kamu mau kemana? Dia menjawab, saya mau mengunjungi saudaraku yang tinggal di desa ini. Malaikat bertanya, apakah kamu punya kepentingan sehingga kamu mengunjunginya? Dia menjawab, tidak, saya hanya mengunjunginya hanya karena saya mencintainya karena Allah. Malaikat berkata, sesungguhnya saya diutus Allah untuk menemuimu. Ketahuilah bahwa Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabatku, ada satu riwayat lagi. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seorang muslim menjenguk saudaranya yang sakit kecuali Allah mengutus malaikat 70.000 malaikat kepadanya. Para malaikat itu mendoakannya dari jam berapapun di waktu siang sampai sore, dan dari jam berapapun di waktu malam sampai pagi. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan para tentaranya, yaitu malaikat, kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk kepentingan hamba tersebut atau untuk memberi dukungan doa atas kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau perkenankan doanya sehingga doa itu diijabah oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang memperbaiki iman ini dan memperbaiki kualitas ibadah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.